Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat terkasih. Puji Tuhan, ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita sebelum kita kembali lagi beraktivitas di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Ada satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita. Dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik sekali apa yang kita baca di pagi hari ini, di mana akhir-akhir ini kita bisa melihat begitu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Masih hidup di dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran, masih hidup di dalam perasaan yang sekali lagi tidak mencerminkan sebagai manusia baru. Kalau kita membaca secara keseluruhan apa yang menjadi perenungan kita dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Ya, salah satu hal yang harus kita miliki selain kita harus menjaga kehidupan rohani kita, kekudusan kehidupan kita, yaitu hendaklah kita memiliki damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Sama seperti para murid. Kalau kita melihat konteks kita saat ini, sementara kita memperingati kebangkitan Kristus, dan kalau kita melihat kalender gereja, ini waktu-waktu di mana kita akan kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Sekali lagi, para murid berada dalam situasi kondisi yang galau, masih dalam situasi kondisi yang kehilangan damai sejahtera sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, itu juga menjadi gambaran kita hari-hari ini. Dengan berbagai macam situasi kondisi yang kita alami, dengan berbagai macam pergumulan, kita juga mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini ingin menegaskan kita bahwa mari kita memiliki damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Sekali lagi, mari kita percaya dan mari kita yakin bahwa sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan saja Dia sudah lahir, tetapi Dia juga sudah mati dan bangkit dan memberikan kita jaminan, yaitu hidup yang kekal, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, meskipun saat ini kita mengalami situasi yang sulit, sehingga mungkin kehilangan damai sejahtera, tetapi saat kita meyakini bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang berjanji akan menyiapkan tempat bagi kita, dan juga yang akan menolong kita melalui karya Roh Kudus, tentunya kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Tetapi mari sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan di pagi hari ini bahwa ada damai sejahtera. Makanya ada kata perintah di sana, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita selalu ingat akan janji Tuhan. Mari selalu kita ingat setiap firman Tuhan yang sudah sering kita dengar lewat khotbah-khotbah, maka juga melalui lagu-lagu rohani yang mungkin kita dengar, dan juga mungkin nasihat-nasihat, teguran-teguran dari hamba-hamba Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan memerintah di dalam setiap hati kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh kembali menjadi warna untuk perjalanan hari ini. Dari pagi sampai malam hari nanti, kita diwarnai dengan damai sejahtera Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa dan mohon rahmat dan berkat-Mu untuk kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang waktu-waktu ke depan. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, tetapi kami mau belajar agar damai sejahtera Kristus itu sungguh-sungguh memerintah di dalam hati kami. Dengan selalu mengingat firman Tuhan, dengan selalu mengingat hal-hal rohani yang kami dengar, baik itu melalui lagu-lagu rohani, melalui nasihat, melalui pembacaan buku-buku rohani, dan apapun bentuknya itu. Biarlah firman Tuhan itu boleh memerintah, boleh berkuasa di dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga meskipun kami mengalami situasi yang sulit, mengalami tantangan yang berat, tetapi saat kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, mewarnai hari-hari kami.
dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa kami. Berkati apa yang akan kami kerjakan hari ini, dan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.